Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Faul di channel Best Merpati The Best. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang halal teman-teman ya. Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, di Grebek Kandang kali ini kita berkesempatan untuk bersilaturahmi dan berkunjung ke tempatnya tim Mars 19 teman-teman ya. Dan salah satunya gini bos, teman-teman subscriber itu sering komen nih bos, komen di bawah itu, ayo dong main ke tim Mars 19 gitu. Nah ini kita berkesempatan berkunjung dan bersilaturahmi ke sini. Sebelum itu kita berkenalan dulu mungkin. Selamat malam mas. Ya, Dengan mas siapa? Oni. Mas Oni. Ini Egi Mas Egi. Mas Oni di sini sebagai apa mas? sebagai ya owner bisa dibilang, terus juga istilahnya pemilik ya juga bisa dibilang lah. Hmm, Istilahnya kita bareng-bareng lah, oke. sama-sama memiliki untuk anak-anak juga saling memiliki mas. Oke ya Mas Egi di sini sebagai Saya di sini sebagai joki geber. oke, itu teman-teman ya si Mas Oni ini tadi ownernya tim Mars 19 itu ya Mas Bos ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman di luar itu penasaran Mas Bos kok dinamain Mars 19. Nah, itu asal usulnya itu gimana Mas Bos? Boleh diceritain nggak? Ya kalau dibilang ceritanya itu panjang mas. Sebenarnya Mars 19 itu tuh kita pakai dulu di kicauan. Hmm, Dulu kan istilahnya saya punya anak ya, anak pertama, terus saya main kicauan kan udah lama juga. Tadinya tim gabungan gitu. Nah, terus 2018 itu anak saya lahir, terus saya pakai nama anak saya itu namanya Mars 19. Mars 19 itu tuh istilahnya singkatan nama anak pertama saya 19 itu tanggal lahirnya. Terus saya karena COVID, saya berhenti total di kicauan, terus saya mulai di Merpati Kolong, terus saya pakai yang nama Mars 19 itu. Awal main Merpati ya karena COVID nggak bisa. Tadinya kan main kicauan itu keliling kemana-kemana tiap minggu kita main kemana gitu. Istilahnya bahasa di Merpati sekarang ngamen lah ya. Kalau di kicauan kemarin dulu kan istilahnya suka keliling ke mana-mana lah kalau ada event. Oke, itu ya teman-teman ya Mars 19 itu tadi asal usulnya udah dijelasin sama Mas Bosnya sendiri teman-teman ya. Lah Mars 19 ini tadi kan awalnya kicauan ya Mas Bos ya. Ya, Nah, terus banting setir terjun ke dunia merpati ini dari kapan Mas Bos? pas COVID. Pas Jadi COVID. pas COVID kan 2020 ya. COVID 2020, terus saya juga masih aktif main di kicauan. Terus 2020 akhir kayaknya saya udah mulai istilahnya nyari hiburan lah, nyari hobi mas, hobi di Pekalongan yang rame apa gitu. Kita nyari istilahnya nyari hiburan, terus ketemu sama teman-teman kicauan dulu. Terus ketemu kicauan, kita ngobrol, kita istilahnya tanya-tanya, terus kita baru main tuh 2020 akhir. Terus 2001 itu baru istilahnya kita mulai menjajaki player ya, beli-beli player, beli bahan, istilahnya kita berjalan ya. Terus aktif lomba itu berarti 2001 pertengahan itu baru aktif lomba. Terus 2001 akhir itu ketemu Mas Egi itu karena faktornya juga kita beli burung gitu. Beli burung, istilahnya deket sama Mas Egi, kita ngobrol, terus kok Mas tadinya kan kita udah ada joki ya. Terus karena joki yang awalnya kita keluar, Mas Egi kita tarik untuk menggantikan yang joki awalnya itu. Berarti Mas Egi itu berarti masuk sini sekitar 2021 akhir. 2021 akhir ya teman-teman. Nah, ini menarik itu tadi. Nah, ini Mas Egi, tadi bosnya bilang kan Mas Egi pertama masuk itu karena bosnya beli burung dari Mas Egi, Ya, gitu ya. transaksi. Oke lah, kalau boleh tahu itu pertamanya itu atau awal transitnya itu burung apa Mas Egi? Boleh dijelaskan nggak? Burung player muda. Hmm, Nama burungnya dulu Tuan Muda. Tuan Muda. Ya. Itu tadi tadinya burungnya Mas Egi. Enggak.
nggak sepenuhnya pribadi, Heeh. punya barengan sama Mas Febri, Febrian Heeh. Maulana. Oke, Ya. lah terus akhirnya si bosnya tertarik, terus diboyong ke bosnya, sekalian jokinya diboyong ya bos ya. Iya. Ya, Oke, istilahnya bursa transfer komplit itu. komplit teman-teman ya. Oke lah, Mas Egi sendiri berarti dari 2021 nyampe sekarang berarti ya. Iya. Itu gimana Mas Egi? Dari 2021 sampai 2023 itu kan lama ya, 2 tahun ya. Ya, Itu pengalamannya di Maret 19 itu gimana Mas Egi? seneng Heeh. dapat pengalaman baru lah Mm-mm. di tim baru. Oke. Nah, istilahnya kesan-kesannya gimana Mas Egi? Ikut Mas Egi, maksudnya ya ikut lomba terus menang atau kalah itu kan pasti kan namanya perlombaan kan ada menang ada kalah. Iya. Lah di saat kesan yang paling berkesan itu pas di saat kapan Mas Egi? Kalau buat saya sih waktu paling berkesan itu dulu kan nggak pernah lomba keliling lah Mas. Maksudnya keliling paling lomba di Pekalongan, sekitar Pekalongan aja, nggak pernah lomba di luar kota. Lah alhamdulillah dikasih kesempatan bergabung di tim ini, ada pengalaman baru buat saya, bisa ngamen ke luar kota. Oke, itu ya teman-teman ya. Dan bisa juara di luar kota itu wah, kalau menurut saya pengalaman yang luar biasa buat saya. Oke, gini bos, untuk Mars 19 sendiri kan untuk player sekarang itu kan banyak banget ya. Nah, mungkin nanti kita ada session sendiri atau video sendiri di review player ya teman-teman ya. Nanti dilihat aja. Nah, sekarang saya tanya gini Mas Bos, dari sekian banyak player nih di tim Mars 19, yang paling bos suka itu yang mana? Mungkin gitu. Kalau dibilang suka, suka semua Mas. Istilahnya kita nggak ada bedain player antara satu sama yang lain lah. Tapi kan namanya hati ya, seraknya hati itu dulu kalau saya pribadi kan ada anak-anak istilahnya maskot lah. Saya pribadi punya maskot, saya seneng salju. Kayak Mas Egi senengnya ujung tombak. Terus untuk anak kandang yang lainnya itu udah punya istilahnya punya maskotnya sendiri-sendiri. Cuma kalau saya pribadi, kenapa saya suka saldo? Sejarahnya saldo itu saya beli saldo itu nggak pernah lihat video mas. Nggak pernah lihat video. Jadi saya cuma di WA ada player bagus mas gitu. Nah terus saya nggak tanya videonya mana gitu. Cuma saya tanya mas burungnya kayak apa gitu. Burungnya burung muda mas gitu. Baru di LR1 gitu. Oh yaudah nanti kan itu dikabarin tuh hari Jumat. Aku pas itu hujan kalauan hujan banjir terus aku dikabarin burungnya udah laku aku belum melihat burungnya dikabarin burung sudah laku sedangkan burung harganya termasuknya kan mahal ya burung lar spiek 1 saya nggak ada video saya cuma dilihatin foto aku tiba-tiba kok laku cuma saya kesannya kenapa saya sampai temen gitu memang lihat dari sosok fotonya itu saya greget gitu loh mas. Pandangan pertama gitu mas ya istilahnya kayak istilahnya itu ya istilahnya chemistry-nya dapat lah kan saya pribadi kan istilahnya main di apa di unggas lah istilahnya unggas itu kayak ayam saya dulu juga kecilnya ayam suka ayam terus kicau itu kan setiap burung itu pasti punya istilahnya katuronggo lah ya itu tuh saya langsung suka gitu loh makanya harga berapapun kemarin dari udah dealnya berapa terus dibeli sama waktu itu dibeli sama Mas Ega dibeli Mas Ega saya tak tawar lagi udah Mas Ega kamu mintai berapa gitu terus jadi ya juga pulang rumah itu ya juga bingung mas kok sampai beli burung mahal belum lihat video cuma lihat foto transaksinya ngejar ke sana-sana kan kayak orang bingung gitu. Sampai di sini juga perjalanannya panjang mas istilahnya istilahnya kita beli bahan ya jadiin player sampai sekarang bisa jadi juara sekarang istilahnya banyak yang dikenal sama teman-teman gitu kan perjalanannya panjang gitu ya makanya saya sendiri emang dalam hati emang istilahnya paling suka di kandang ya saldo itu untuk mas bosnya ya karena mungkin
faktor yakin di awal Mas Bos ya, yang menjadikan saldo seperti sekarang ini mungkin ya. Ya, soalnya kalau saya sendiri punya prinsipnya gini, burung bagus itu banyak Mas. Burung sese yang gede, yang dahsyat itu banyak. Tapi setiap istilahnya kita punya chemistry sama burung itu, kalau istilahnya kita yakin sama burung itu, pasti burung itu pasti istilahnya ada timbal baliknya lah. Oke, kalau istilah Jawanya mendorong mungkin ya. Ya, istilahnya chemistry-nya kita dapat ya. Oke, nah itu teman-teman tadi ya, kalau dari Mas Bosnya itu istilahnya yang paling disukai itu saldo ya, semua disukai, cuman yang paling dapat chemistry-nya mungkin di saldo ini ya. Sampai dari awal saya beli itu udah bilang sama anak-anak, sampai istilahnya beli player lagi, kan awal-awal beli player itu hampir banyak, satu giringan beli, satu giringan beli, satu giringan. Cuma bilang yang bakal dikenal sama teman-teman merpati ya burung ini, aku bilang gitu ya. Sampai sekarang kan terbukti banyak yang kenal lah, walaupun belum bisa juara event akbar gede ya, tapi setidaknya kita kan sudah tahu kinerjanya. Ya mudah-mudahan nanti di event akbar selanjutnya saldo podium 1. Amin. Oke, itu tadi Bosnya sukanya saldo. Lah Mas Egi, tadi kata Mas Bosnya sukanya ujung tombak nih. Itu kira-kira alasannya kenapa itu Mas Egi? Alasannya saya ya melatih dia dari nol lah. Ibaratnya saya gimana ya, tahu lah karakter dia dibanding yang lain. Tapi kalau saya sih suka semua. Tapi kalau si ujung tombak itu ya ibaratnya saya yang latih dari nol sampai bisa juara. Ya ada kesannya sendirilah. Berarti ya karena istilahnya dari nol, benar-benar dari istilahnya burung baru terbang gitu Mas Eki ya. Dilatih jadi player, terus diikutin lomba, juara, itu ada kebanggaan tersendiri di Mas Eki gitu ya. Oke, itu teman-teman ya. Tadi kita udah tanya-tanya soal player. Nah, sekarang gini Mas Bos, Mas Eki, teman-teman penasaran juga nih, pacekan apa aja sih yang ada di tim Mar 19 ini? Boleh nggak dikenalin Mas Egi? Pacekan utamanya atau pacekan intinya dari tim Mar 19 ini? Banyak Mas, pacekan di sini. Ada Bima, ada Condet, ada Killer. Banyak sih. Nah, ini apa Mas Egi? Ini anak Bima. Anak Bima sendiri sebelumnya player apa emang langsung pacekan di sini Mas Egi? Langsung pacekan, langsung dipacek. Oke lah, anak Bima ini sempat dilatih sih. Ketemu sama betina apa Mas Egi? Ini ketemu anak Killer. Anak Killer. Ya. Nah, dari silangan ini di sini udah keluar banyak apa belum Mas Egi? Kalau sama anak Killer baru 4 giringan ini. Baru 4 giringan. Nah, sebelumnya banyak. Itu contoh si Bucel. Itu kan anak ini. Anak ini juga. Banyak. Nah, dari silangan ini berarti sebelumnya ketemu apa Mas? Kalau si Bucel ini berarti betinanya apa? Anak Jet Colet. Nah, dari silangan anak Bima sama anak Jet Colet ini udah banyak berarti Bos ya mengeluarkan anaknya? Kalau di sini tuh berarti silangan tuh 5 kali Mas. Maksimal 5 kali. Cuma kita lihat dari produksinya dulu. Kalau misalnya anakan 4 kali, 3 kali kan anakan sudah keluar itu kita udah tahu fisik ya. Istilahnya rabaan lah. Biasanya kita maksimal 5 kali. Tapi untuk oplosan itu ya, kalau anak Bima ini kan anak pacek pertama. Kalau ini udah oplosannya udah ketemunya banyak. Tuh sama adik Kaisar, terus sama anak silangan sini sendiri juga banyak istilahnya. Gak banyak yang di teman-teman gitu, banyak yang ngambil juga. Di sana juga dipacek gitu. Keluar sampelnya memang karakternya burung ini memang bagus-bagus. Standar terbang stabil. Terus untuk CC juga dapet, untuk sprint juga dia dapet. Tinggal nanti ngoplosnya kita tinggal larinya mau kemana dulu gitu. Kalau saya kan kalau sekarang ngoplos sama anak ini memang karakternya anak Bima ketemu sama anak Killer itu cocok. Karena anak Killer kita udah lihat dari jandanya udah keluarnya CC-nya super semua. Oke, nah itu tadi anak Bima teman-teman ya. Nah ini selanjutnya ada apa Mas Egi?
Ini namanya condet. Condet. Nah, condet ini Dulunya beli player nah, karena cc-nya terlalu kenceng nggak bisa dipakai, terus buat pacet. oke. Nah, untuk anak condet ini gimana Bos? Di sini udah disilangin sama apa aja? Kalau di sini pertama tak silang itu sama anaknya Nisa, adiknya Sutranya Mas. Nah, Itu udah keluar sampel itu anak sahabatnya cuma satu Mas. Itu tak kasih nama Linda. Itu udah cc-nya super ya. Belum jadi istilahnya bahan aja udah sampai ditawar 100 aja belum tak kasih. oke. Terus kita oplos sama darah-darah yang lain udah banyak keluarnya sampel ini udah dari sampai cucu aja udah keluar sampelnya udah bagus. Jadi darahnya yang ini istilahnya pacak nemu nah istilahnya pacak nemu istilahnya kita beli flyer nggak bisa buat main karena over kita oplos sama anak-anak yang lain, terus juga sampel-sampelnya keluar hampir merata cc dari stabilan sprint semua dapat semua. Kemarin ya juga giringan dia juga anak-anak udah dapat motor second itu perdana, padahal lomba perdana belum istilahnya belum baru 70% ya, belajar molong pernah jajan ya masih dapat bisa juara lah istilahnya kelas walaupun kelas pinggiran ya. Berarti si condet ya tadi Iya. ya, condet ini anaknya emang udah terbukti ya istilahnya Ya. mainin sendiri udah tadi perdana lomba udah dapet juara gitu ya. Lah untuk anak condet ini udah banyak yang keluar belum Mas? Banyak sekali Mas, kebanyakan teman-teman dari yang kenal kita lah istilahnya udah kenal kita itu malah kebanyakan mayoritas minta darahnya ada yang darah ini gitu. Berarti salah satu rekomendasi kali Ya, ini ya. malah kebanyakan teman-teman tanya anak apa yang paling bagus. Saya ngomongnya paling bagus buat untuk ke generasinya ya anak-anaknya paling rata anak sondet. Soalnya anak sondet itu istilahnya burungnya gak rewel. Dilatih enak gitu ya. Ya dilatih enak, terus juga sprint, cc itu udah dapat semua gitu. Oke. Nah, Ada lagi nggak Mabes kira-kira? Nah untuk gelar sendiri ini gimana Mas Ega? Nah, ini killer dulunya player prestasi, udah banyak ini prestasinya. Terus Sekarang jadi pacet. nah, si killer ini sekarang udah disilangin sama apa aja Mas Bro? kalau killer awal kita beli itu duduk awal Mas. Duduk awal itu juga duduk awalnya sudah punya sampelnya bagus. Terus sudah punya sampel, sini juga ada jantan satu itu juga dilatih bagus. Terus kalau sekarang ketemunya anak Bima yang tadi kita udah hapus anak Bima, terus juga ada anak darah condetnya. Oke. Jadi nanti keluarnya anak ini berarti ketemunya nanti ketemunya anak Bima anak condet ya. Jadi istilahnya nanti ketemu cucu, keluarnya nanti cucunya itu mungkin istilahnya perfect lah ya. Perfect. Karena tadi silangan yang komplit tadi Mas. Ya, istilahnya kita nyari silangan dari semua kandang kita jadiin betina apa jantan untuk keluarin sampel-sampel yang lain lagi. Oke, nah untuk dari anak killer ini sampelnya tadi udah ada Mas Bro ya? Udah. Ya udah ada yang keluar juga belum? Untuk anak killer kita memang kita pakai sendiri Mas. Pakai sendiri. Soalnya memang istilahnya kalau saya pribadi punya keyakinan ya, istilahnya kita punya istilahnya kayak condet tadi kita kan istilahnya darah kita yang pakai sendiri buat main kamen sendiri, kemana istilahnya kita nunjukin dulu lah kualitas. Kayak anak Bima gitu kan istilahnya kita ambil dari Mas Junet kan sudah anak Bima, cucu-cucu Bima dan lain-lainnya kan sudah banyak yang juara. Kalau yang anak killer kan kita ingin dulu lah di lapangan dulu lah biar ada sampel yang bisa juara nasional, istilahnya baru kita keluarin anak-anak biar istilahnya pembeli itu ya lihat sampelnya nggak kecewa lah. Oke, itu teman-teman ya. Mungkin gini Mas, pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin pertanyaan terakhir lah. Mungkin ada teman-teman nih Mas di luar sana yang pengen atau yang pengen beli dari Timar 19 itu gimana Mas? Ya boleh lah datang ke kandang atau istilahnya hubungin saya
Pak Seki atau anak-anak mungkin ya. Cuma kalau saya pribadi kan jarang kita istilahnya di media sosial kita istilahnya silangan ini kali ini kita jarang, soalnya istilahnya saya pribadi saya ingin jual ya jualnya benar-benar kualitas. Oke, berarti itu teman-teman ya, kalau misal teman-teman minat nanti bisa hubungin kita mungkin ya Mas Bos ya, atau langsung datang ke kandang nanti kita anterin. Ya intinya dari Mas Bos sendiri itu nomor satu itu kualitas Mas Bos ya. Ya. Oke, kualitas baru ngomong oke lah, silakan gitu loh. Kalau kualitasnya udah ada, terus prestasinya udah ada gitu, baru istilahnya Mas Bos itu mau keluarin gitu ya. Ya, istilahnya kita jaga silaturahmi Mas. Ya, kayak teman-teman yang hadir dari kandang sini aja kan istilahnya kita komunikasi ya. Istilahnya keluhannya apa, anaknya gimana, kita tanya kabar-kabar, istilahnya ya jagain silaturahminya biar nggak putus juga. Istilahnya kita juga lihat pantauan anak-anaknya dari kandang kita juga sampel-sampelnya di mana, istilahnya prioritas lah. Pokoknya intinya silaturahmi tetap nomor satu Mas Bos ya. Oke, mungkin itu teman-teman ya. Terima kasih Mas Bos sudah mengizinkan kita bersilaturahmi ke Timar 19 ini. Mungkin ya mudah-mudahan Timar 19 ini kedepannya makin solid, sering podium. Amin. Dan terakhir mungkin Mas Bos ada mungkin pesan-pesan sedikit ya untuk teman-teman yang baru main atau baru terjun ke dunia merpati sekarang ini, gimana Mas Bos? Ya sebenarnya pesannya banyak Mas ya. Saya pribadi istilahnya saya yang sudah praktekin sama anak saya kan istilahnya bermain merpati itu baru 2 tahun Mas. Tapi kan istilahnya kita sudah nasional, udah keliling sana-sana. Prinsipnya cuma ya satu, ketika kita lomba apapun hasilnya kita evaluasi, menang kalah kita evaluasi, soalnya bagi saya tidak ada istilahnya menang kalah itu pasti ada kelemahannya. Biar kelemahannya kita biar istilahnya cukup lah biar di depan biar lebih lagi. Itu teman-teman ya, terima kasih sudah mengikuti Grebek Kandang kali ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best Merpati, the best.